Nah, sekarang kita lanjut untuk hukum 2 Kirchhoff yang menggunakan dua loop. Nah, berarti dua loop itu berada pada rangkaian paralel. Nah, jadi di sini ada contoh soal. Ini ada I1, I2, I3 ini belum ditentukan di rangkaian ini ya. Jadi I1, I2, I3 ini kita yang kasih. Kemudian arah loop juga kita yang kasih. Nah, langkah pertama untuk soal seperti ini, kita tentukan arah I-nya. Jadi, kan ini ada titik cabang. Ya, ini ada titik cabang. Kemudian, di sini kan ada 3R. R1, R2, R3 di sini. Jadi, kita tentukan arus yang masuk ke titik cabang ini sebagai I1, karena di sini R1. Kemudian I2 juga kita bikin masuk ke titik cabang. Nah, kemudian I3 kita bikin keluar titik cabang. Nah, ini memudahkan kita dalam proses pencariannya nanti ya. Jadi I1 bikin masuk ke titik cabang, I2 juga masuk, I3 bikin keluar. Nah, setelah kita tentukan I-nya, nah, di sini untuk dua loop kita menerapkan hukum 1 dan hukum 2 ya, karena ada arus yang masuk dan keluar. Nah, kita bikin hukum 1 Kirchhoff-nya. Sigma IM sama dengan sigma IK. Apa aja arus yang masuk tadi? I1 dan I2. I1 tambah I2 sama dengan arus yang keluar I3. Sama dengan I3. Nah, maka kalau kita cari I2 sama dengan I3 kurang I1. I1 pindah ruaskan. Nah, anggap ini persamaan pertama ya. Kemudian, langkah kedua yang kita lakukan adalah tentukan arah loop. Supaya arah loop kita searah dengan arah arus. Nah, searah dengan arah arusnya, kita bikin arah yang pertama ke searah jarum jam. Maka kalau arah loop searah jarum jam, dia sudah searah dengan arus kita nih. Searah dengan I1, searah dengan I3 juga. Nah, kemudian loop 2 bikin searah juga dengan cara arahkan loopnya berlawanan jarum jam. Jadi arahnya berlawanan jarum jam, sehingga dia searah juga dengan I2 dan searah juga dengan I3. Nah, arah loop 2 ke sini, loop 1 searah ya. Nah, sudah dapat persamaan 1 tadi. Untuk persamaan kedua, kita gunakan hukum 2 Kirchhoff. Yang pertama, kita selesaikan untuk loop 1 dulu. Bikin rumusnya hukum 2, sigma E tambah sigma I kali R sama dengan 0. E yang bekerja di loop 1 ada 2, E1 dan E3 ya. Kita tentukan arahnya. Nah, ke sini dia ketemu sumbu panjang dulu. Berarti E3 positif 2. Lanjut ke sini, nah ketemu sumbu pendek, berarti E1 nilai negatif. Maka jumlah E-nya adalah min 2, min 6 tambah 2. Karena E1 negatif 6, E3 positif 2 kan, jadi min 6 tambah 2. Tambah, sekarang kalau di rangkaian paralel kan I-nya beda. Nah, maka I udah beda, nggak bisa lagi kita bikin I-nya sama I aja. Jadi I-nya beda, ada I1, I2 dan I3. Nah, jadi di sini sigma I kali R-nya untuk R1 dia punya I1, untuk R3 dia punya I3 gitu. Karena R untuk di loop 1 ada 2 ya, R1 dan R3. Maka I-nya I1 dan I3. R1 nilainya 8, berarti 8 kali I1, 8 I1 tambah R3 nilainya 2. Berarti 2 kali I3, 2 I3 sama dengan 0. Nah, kita selesaikan min 4 tambah 8 I1 tambah 2 I3 sama dengan 0. Nah, pindahkan min 4-nya jadi 8 I1 tambah 2 I3 sama dengan 4. Sederhanakan sama-sama dibagi 2 ya. Nah, jadi dapat 4 I1 tambah I3 sama dengan 2. Anggap ini persamaan 2 ya. Lanjut kita tinjau loop 2. Loop 2 ini berarti yang E-nya ada di loop 2 ini E3 dan E2. Nah, kemudian arusnya I2 dan I3 ya. Nah, jadi kita putar loopnya, ketemu E3, sumbunya positif, panjang. Berarti positif 2. Lanjut ke E2, ketemu sumbu pendek, 12, berarti min 12. Maka sigma E-nya min 12 tambah 2. Tambah R2 nilainya berapa? 10 kali I2. Berarti 10 I2. R3 2 ohm. Berarti 10 I2 tambah
I3 kali 2 ohm, berarti 2 I3 sama dengan 0. Min 12 tambah 2 min 10 tambah 10 I2 tambah 2 I3 sama dengan 0. Min 10 pindah ruaskan, jadinya 10 I2 tambah 2 I3 sama dengan 10 ya, positif jadinya. Sama-sama dibagi 2 juga, jadi 5 I2 tambah I3 sama dengan 5. Anggap ini persamaan ketiga. Lanjut. Langkah selanjutnya adalah substitusi persamaan 1 ke persamaan 3. Salin lagi persamaan 3. Persamaan 3 adalah 5I2 tambah I3 sama dengan 5. Substitusi persamaan 1. Mana persamaan 1 tadi? Nah ini ya. I2 itu nilainya sama dengan I3 kurang I1. Maka nilai I2 yang di sini ganti dengan I3 kurang I1. 5 kali I3 kurang I1 tambah I3 sama dengan 5. 5I3 kurang 5I1 tambah I3 sama dengan 5. Turun min 5I1, 5 tambah 1, 6I3 ya, sama dengan 5. Nah, anggap ini persamaan keempat. Langkah selanjutnya adalah, karena variabelnya persamaan 2, I3 dan I1 dan I3, persamaan 4 juga I1 dan I3, berarti kita bisa eliminasi ya. Eliminasi persamaan 2 dan 4. Jadi salin persamaan 2, 4I1 tambah I3 sama dengan 2. Salin persamaan 4. Nah, di sini kan belum ada yang sama, jadi nggak ada yang bisa kita coret. Nah, berarti kita samakan salah satu variabel. Jadi di sini Ibu pilih yang I3-nya disamakan ini. Maka yang di atas dikali 6, yang di bawah kali 1. 6 kali 4, 24 I1. Tambah 6 kali I3, 6 I3. 6 kali 2, 12. Nah, di sini I3-nya sudah sama. Maka, karena ini tandanya positif, kita jadikan kurang tandanya di sini ya, supaya dia habis. Negatif kali negatif, positif. 24 tambah 5, 29 I1. Negatif kali positif, negatif. 12 kurang 5, 7. Maka I1 didapat 7/29 ya. Nah, udah dapat I1, untuk mencari I2, substitusi I1 tadi ke persamaan 2. Nah, persamaan 2 kan ini. 4I1 tambah I3 sama dengan 2. Ganti I1-nya dengan 7/29. Nah, maka didapat I3-nya 30/29. Nah, udah ada I1 7/29. I3 30/29. Bisa kita cari I2? Bisa. Dengan cara apa? Substitusi nilai I1 dan I3 tadi ke persamaan 1. Persamaan 1 kita I2 sama dengan I3 kurang I1. Maka didapatlah I2-nya 23/29. Nah, maka nilai I1, I2, dan I3-nya adalah masing-masingnya 7/29, 23/29, 30 dan per 29 ya. Nah, di sini. Jadi, biasanya soal yang seperti ini ditanya adalah berapa I1, I2, dan I3-nya. Kesimpulannya, I1 kan 7/29. Maka di sini arus yang mengalir di R1 adalah 7/29. Nah, I2 kan 23/29. Maka kesimpulannya arus yang mengalir di R2 adalah 23/29. Terus I3 didapat 30/29. Maka arus yang mengalir di R3 adalah 30/29 ya. Nah, bagian subbab selanjutnya ada daya listrik. Daya listrik disimbolkan dengan P. P itu hasil kali tegangan kali arus, V kali I. Nah, karena di hukum Ohm kita tahu I itu sama dengan V per R atau V itu sama dengan I kali R, maka bisa kita ganti. Yang pertama, kita ganti dulu nilai I-nya sama dengan V per R. Jadi, maka P itu rumusnya jadinya V kali V per R. Jadinya V kuadrat per R. Atau kita ganti nilai V-nya. V itu sama dengan I kali R. Berarti ganti I kali R kali I kan. Jadinya I kuadrat kali R gitu. Nah, itu daya listrik. Satuannya adalah watt. Nah, lanjut. Subbab selanjutnya, terakhir energi listrik. Energi listrik tuh rumusnya adalah daya kali waktu. Nah, daya tadi kan ada yang rumusnya I kuadrat kali R, V kuadrat kali R, atau V kali I. Jadi rumus energi juga banyak jadinya. Ada yang P kali T, ada yang I kuadrat kali T, ada
I kuadrat kali R kali T. Ada energinya V kuadrat per R kali T. Dan energi itu bisa juga Fit ya. V kali I kali T. Nah, di mana energi listrik itu satuannya adalah kWh. kWh itu artinya apa? Kilowatt hours. Jadi waktunya, T itu waktu dalam jam. Biasanya kita selesaikan soal kan waktu dalam sekon ya, detik. Nah, sekarang kalau untuk energi listrik waktunya dalam jam atau hours. Karena satuan energinya kWh nanti ya. Nah, jadi di sini contoh soal ada diketahui I-nya 0,5, R-nya 20, ditanya P-nya. Nah, apa rumus P yang diketahui I dan R? Maka kita lihat di sini yang ada I dan R-nya. Nah, ini I kuadrat kali R. Berarti pakai rumus itu yang memungkinkan. P sama dengan I kuadrat kali R. 0,5 kuadrat kali 20 dapat 5 watt ya. Di sini ada contoh soal energi listrik lagi. Ada lampu 25 watt dengan tegangan 110 dinyalakan selama 10 jam. Berarti P-nya 25 watt, V-nya 110, T-nya 10 jam. Ditanya berapa biayanya 1 bulan ya, 1 bulan. Untuk mencari biayanya berarti kan yang diketahui jika biayanya Rp 500 rupiah per kWh-nya. Nah, berarti nanti satuan energi harus kita jadikan ke kWh ya. Nah, ini ada P, ada V, ada T. Berarti kita yang gunakan rumusnya yang memungkinkan itu adalah P kali T ya. Nah, jadi P-nya 25, T-nya 10 jam. Nah, berarti ini udah jam kan? P-nya kan watt. Jam itu sama dengan hours. Berarti 25 kali 10, 250 watt hours. Berarti WH. Ini kan baru WH aja. Yang diketahui biayanya kan per kWh. Jadikan ke kWh. Watt hours ke kilo bagi 1000. 250 bagi 1000, 0,25 kWh. Nah, ini satunya udah kWh. Nah, kalau sudah kWh, tinggal kita kali biayanya. Nah, biayanya kan 500 nih. Kali 0,25 kali 500 dapat 125. 125 itu baru biaya 1 hari. Yang ditanya kan 1 bulan. Berarti kita kali 30 hari. Didapatlah hasilnya 3.750 rupiah. Berarti ini biaya yang harus dibayarkan dalam 1 bulan untuk lampu listrik 25 watt ya.